Halo Cinefile, apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia ya. Kali ini Movie Rastis mau ceritain alur yang pastinya udah nggak asing lagi nih bagi kalian. Yap, film ini berjudul Doraemon Stand By Me. Diadaptasi dari serial manga Doraemon dan dirilis pada tahun 2014, serta disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan Ryuichi Yagi. Film ini juga mendapat rating 7,4 dari 10 versi IMDb. Nah, gak banyak basa-basi, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Berawal dari Nobita yang sedang tertidur pulas, ia dibangunkan oleh Shizuka untuk mengikutinya. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi Nobita. Kemudian, Nobita yang menyadari kalau sudah telat untuk berangkat sekolah pun langsung bergegas pergi. Ketika sampai di sekolah, dia dihukum oleh gurunya. Udah gitu dibully juga sama Giant dan Suneo. Tapi Shizuka datang membelanya. Setelah itu mereka bermain di lapangan legend. Kayak biasalah, Nobita selalu payah dalam melakukan sesuatu. Di sore harinya, Nobita lagi belajar. Tapi nggak lama dia tidur dong. Ternyata dia lagi dipantau oleh Doraemon dan cucunya yang berasal dari masa depan untuk membantunya. Ketika malam hari tiba, Nobita kaget dengan kedatangan Doraemon dan Sewashi yang muncul melalui laci. Lalu Nobita memberikan dorayaki sebagai jamuannya kepada mereka. Sewashi memberitahu Nobita kalau di masa depannya dia akan menikah dengan Jaiko, adiknya Giant. Nobita makin kaget dan kesal dong. Ia pun langsung mengusir mereka. Namun Sewashi menjelaskan, ternyata di masa depannya Nobita mengalami banyak permasalahan. Maka dari itu, Sewashi dan Doraemon datang untuk membantu mengubah nasib yang dialami Nobita. Tapi di sini terlihat kalau Doraemon tidak setuju sama Sewashi. Meskipun Doraemon gak setuju, Sewashi tetap memohon kepadanya untuk membantu Nobita. Namun karena Doraemon masih tidak mau untuk membantunya dan gak ada jalan lain, akhirnya Sewashi memutuskan untuk mengaktifkan programnya Doraemon agar bisa membahagiakan Nobita. Dan karena program itulah, Doraemon mau tidak mau harus membantunya. Karena jika dia tidak membantunya, maka Doraemon pun gak akan pernah bisa kembali ke asalnya. Setelah perdebatan itu, Doraemon marah karena Nobita menganggap remeh dirinya. Maka dari itu Doraemon langsung memberikan Nobita baling-baling bambu untuk membuktikan kehebatannya dari abad 22. Lalu Nobita yang tidak mengerti cara menggunakannya pun langsung disuruh keluar oleh Doraemon. Di sini juga terlihat kalau Nobita yang masih belum terbiasa mengalami beberapa kendala untuk menggunakannya. Ketika Nobita sudah mulai terbiasa, dia senang banget dan mendatangi rumah Shizuka untuk melihatnya. Kemudian pada saat Nobita dan Doraemon sudah di rumah, Doraemon menemukan solusi agar Nobita bisa bahagia, yaitu dengan cara Nobita menikahi Shizuka. Keesokan harinya, pada saat Nobita ingin pergi ke sekolah, Doraemon langsung mengeluarkan pintu kemana aja, agar Nobita bisa tepat waktu sampai ke sekolah. Dan dia pun bertemu dengan teman-temannya. Lalu semenjak saat itu, ketika Nobita mengalami masalah, pasti di situ ada Doraemon yang selalu siap untuk membantu dan membahagiakannya. Di suatu pagi, ketika Nobita datang ke sekolah dan bertemu dengan Shizuka, tiba-tiba Dekisugi memanggil Shizuka untuk mengobrol, dan kejadian tersebut membuat Nobita sakit hati. Lalu saat Nobita sudah pulang dari sekolah, dia menceritakannya pada Doraemon dan mengatakan bahwa seberapa canggih pun alat yang dia punya tidak akan bisa mengalahkan Dekisugi. Doraemon yang mendengar itu langsung kesal dan marah. Di saat itu juga Doraemon langsung mengeluarkan alat yang bernama telur peniru untuk menaklukkan hatinya Shizuka. Cara kerja alatnya tuh gini, kalau ada orang yang masuk situ, pas keluar orang tersebut menjadi suka ke orang yang dia pertama kali lihat. Pada saat itu juga Nobita yang merasa senang, gak pakai pikir panjang langsung membawa alat itu ke rumahnya Shizuka.
karena kecerobohan Nobita pada saat membawa telur, dengan tidak sengaja dia melepaskan telur itu. Nah, di sini hal tak terduga itu terjadi, yang menyebabkan Giant masuk ke dalam telur tersebut. Doraemon yang melihat kejadian itu langsung menolongnya. Di sini kita diperlihatkan kalau sebenarnya Nobita itu orangnya nggak memikirkan segala sesuatu dengan matang. Ditambah lagi, dia itu selalu ceroboh. Gak lama kemudian, Suneo datang dan melihat Giant keluar dari telur tersebut. Nah, karena yang dilihat Giant pertama kali adalah Suneo, ia pun langsung suka dan mengejar-ngejarnya. Setelah kejadian tersebut, Doraemon membawa telur itu kembali dan langsung memasang lubang kemana aja yang menghubungkan rumahnya Shizuka ke rumahnya Nobita. Kebetulan nih, Shizuka yang sedang jalan berdua dengan Dekisugi langsung berpamitan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Shizuka pun jatuh ke lubang dan masuk ke telur peniru. Nobita seneng banget dong. Pas lagi nunggu Shizuka keluar, Suneo datang ke rumahnya Nobita untuk meminta pertolongan. Tapi percuma saja karena Giant selalu menemukan Suneo dan langsung membawanya pergi. Di sisi lain, pada saat Dekisugi jalan pulang, dia teringat sesuatu dan langsung menghampiri kembali rumahnya Shizuka. Lalu Dekisugi juga jatuh dan masuk ke dalam kamarnya Nobita. Kemudian ketika Nobita masuk ke kamarnya, dia sungguh terkaget kalau ternyata sudah ada Dekisugi di dalam kamarnya. Seketika Nobita yang melihat hal tersebut langsung menangis. Karena Shizukanya juga nempel mulu, Dekisugi pun mengungkapkan rasa cintanya pada Shizuka yang membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Setelah kejadian tersebut, Doraemon yang melihat Nobita kecewa langsung menyadarkannya kalau dia nggak boleh terus-terusan bergantung pada alat. Dan dia juga harus bisa percaya pada dirinya sendiri untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang dialaminya. Saat malam hari, Nobita sepertinya memikirkan semua perkataan Doraemon. Ketika pagi hari tiba, Doraemon yang lagi tidur tiba-tiba terbangun dan kaget melihat Nobita yang sedang belajar. Semenjak saat itu, Doraemon langsung ngebantuin Nobita belajar matematika untuk ujian selanjutnya. Pada saat ujian tiba, Nobita yang belajar matematika kaget karena ternyata ujiannya adalah bahasa Jepang yang membuatnya mendapatkan nilai 0 serta terancam untuk tidak bisa naik kelas. Setelah kejadian itu, Nobita merasa kecewa kembali pada dirinya dan merasa kalau semua yang udah dia lakukan hanya sia-sia. Nah, dari situ dia memutuskan untuk menjauhkan Shizuka darinya. Sebab dia merasa kalau dirinya tidak bisa membahagiakan Shizuka. Kemudian, Nobita mengambil semua buku yang telah dia pinjam pada Shizuka untuk dia kembalikan. Pada saat Nobita sampai di rumahnya Shizuka, dia langsung memberikan semua buku tersebut pada ayahnya Shizuka dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu Shizuka yang mendengar Nobita pamitan langsung menghampirinya dan mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pas ketemu, Nobita nggak ngejelasin apa-apa dan tidak pikir panjang, dia langsung mengangkat roknya Shizuka yang membuat Shizuka benci padanya. Shizuka pun langsung meninggalkannya. Tapi dia yang kesal sama Nobita menyadari kalau Nobita pas ngangkat roknya tuh sambil merem, yang berarti dia tidak berniat untuk melakukannya. Di sisi lain, pada saat Nobita sendirian, tiba-tiba Dekisugi datang dan tanpa basa-basi, Nobita meminta tolong padanya untuk menjaga Shizuka. Dekisugi bingung dong. Doraemon yang merasa kasihan sama Nobita mencoba untuk menghiburnya. Di lain tempat, ketika Dekisugi bertemu Shizuka, dia ngasih tahu kalau tadi dia bertemu dengan Nobita dengan sikap yang aneh. Shizuka yang mendengarnya pun langsung mengkhawatirkan Nobita. Gak lama kemudian, dengan tidak sengaja dia juga mendengar pergibahan Giant dan Suneo yang membuat Shizuka semakin khawatir dan langsung mengambil keputusan untuk pergi ke rumahnya Nobita. Sesampainya Shizuka manggil Nobita kan. Tapi Nobita yang mendengar suaranya Shizuka langsung kaget dan meminta tolong pada Doraemon untuk mengeluarkan alat agar Shizuka bisa membencinya. Lalu Doraemon pun langsung mengeluarkan ramuan benci untuknya. Dan lagi-lagi, karena kecerobohan Nobita yang meminum semua ramuan tersebut, akhirnya membuat semua orang yang berada di sekitarnya merasa mual dan tidak betah kalau ada di dekatnya. Karena minum kebanyakan juga, Nobita jadi sakit perut dan meminta tolong. Sebenarnya Shizuka juga terkena efek benci, namun saat ia mendengar Nobita, ia langsung berusaha menghampirinya dan membawanya ke toilet.
Tanpa disangka-sangka, ternyata dengan adanya kejadian tersebut membuktikan kalau Shizuka itu khawatir dan peduli padanya. Kemudian Doraemon yang melihat Shizuka memeluk Nobita pun nampak tidak percaya kalau kejadian tersebut membawa sedikit kebahagiaan untuk Nobita. Lalu pada saat malam harinya, Doraemon memberitahu Nobita bahwa semenjak kejadian tadi sore membuat masa depan Nobita telah berubah. Dan pada saat ini di masa depannya, Shizuka sudah menjadi istrinya. Nobita yang mendengar kabar tersebut pun sontak bergembira. Iyalah, gimana gak gembira ya kan? Kalau tahu orang yang kita sayang akan bisa jadi pasangan hidup di masa depan. Namun di keesokan harinya, Nobita melihat Shizuka lagi dilamar oleh Dekisugi. Tapi mereka langsung menjelaskan bahwa mereka sedang latihan untuk drama pentas Cinderella. Semenjak itu, Nobita terus-terusan khawatir kalau masa depannya itu tidak berubah seperti yang diharapkan. Akhirnya Doraemon memutuskan untuk mengajaknya nonton televisi waktu. Jadi di televisi waktu ini, mereka bisa melihat kejadian yang sedang terjadi di masa depan. Ceritanya nih, Nobita dewasa diajakin muncak sama Shizuka. Lalu pada hari pendakian, seketika dengan gagah perkasa sebagai seorang laki-laki, Nobita yang khawatir padanya langsung mendapat ide. Dia pun akhirnya meminta selimut waktu pada Doraemon untuk dipakainya, agar bisa menjadi Nobita 14 tahun yang akan datang. Setelah itu, Nobita meminta pada Doraemon untuk masuk ke dalam mesin waktu untuk menolong Shizuka. Di sini lagi-lagi dengan sifat kecerobohan dan pemikiran pendeknya Nobita, Doraemon ngasih tahu bahwa dengan menggunakan mesin waktu, masa depan bisa berubah lagi. Tapi Nobita yang gak ngerti dengan omongan Doraemon langsung aja tuh berangkat ke masa depan. Ketika mereka sudah sampai di masa depan, Doraemon membukakan pintu kemana saja agar Nobita bisa sampai dengan cepat di gunung salju. Namun di sini Nobita menyuruh Doraemon untuk tidak ikut bersamanya karena dia ingin menyelamatkan Shizuka tanpa bantuan Doraemon. Nobita yang melihat Shizuka pun langsung menghampirinya. Ketika mereka sedang jalan berdua, terlihat kalau Shizuka sepertinya sedang sakit. Karena badai semakin besar dan kebetulan mereka melihat gua, akhirnya mereka beristirahat di dalam gua tersebut. Di dalam gua, Nobita yang melihat kalau Shizuka kedinginan langsung mencoba membuatkannya api unggun. Namun karena ketidaktahuan Nobita tentang teknologi, maka dia bersusah payah untuk membuat api unggun. Tapi akhirnya menyerah. Setelahnya, Shizuka memberikan pemantik api untuk membuat api unggun. Kenapa nggak dari tadi ya? Setelah api unggunnya menyala, ternyata sakitnya Shizuka semakin parah. Dan sebelum Shizuka pingsan, dia memberikan jawaban iya pada Nobita. Nobita yang melihat Shizuka pingsan seketika langsung panik dan membawanya pergi dari gua tersebut untuk dibawa ke tempatnya Doraemon. Tapi karena salju yang semakin lama semakin tebal, Nobita kehilangan jejak dari pintu kemana aja. Doraemon juga tidur di taman. Gak lama kemudian, tiba-tiba Nobita teringat kembali dengan omongan Doraemon yang mengatakan bahwa dengan dia menggunakan mesin waktu, dia bisa mengubah masa depannya kembali. Lalu Nobita pun menemukan solusi dengan mengingat hari, tahun, dan kejadian pada saat ini. Serta berharap ingatan tersebut tersampaikan kepada Nobita dewasa. Kemudian secara mengejutkan, ternyata cara itu berhasil dan dia segera mendapatkan pertolongan dari Nobita dewasa. Mereka pun langsung membawa Shizuka ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Sesudah kejadian itu, Nobita dewasa datang ke tempatnya Nobita kecil dan memberitahu kalau Shizuka sudah baik-baik aja dan segera sembuh. Itu semua berkat Nobita kecil. Gak berselang lama, Nobita besar yang melihat Doraemon mengatakan pada Nobita kecil kalau mereka berdua harus bisa menghargai waktunya bersama. Kemudian di saat Nobita besar ingin kembali ke Shizuka, Nobita kecil mengatakan padanya kalau Shizuka memberikan jawaban iya. Nobita besar yang mendengarnya pun langsung senang karena lamaran yang dia utarakan itu diterima oleh Shizuka. Lalu Doraemon yang mendengar kabar tersebut juga ikut gembira dan senang mengetahui kalau apa yang dilakukan Nobita kecil itu berhasil. Setelah itu, mereka yang penasaran akhirnya memutuskan untuk masuk ke mesin waktu yang disetel di hari upacara pernikahannya. Nobita kecil melihat Nobita besar sedang di dalam perjalanan menuju gedung pernikahannya. Nobita pun kagum melihat keindahan teknologi masa depan. Sampai-sampai ia terlupa kalau dia lagi berada di tengah-tengah jalanan yang sangat berbahaya. Ketika sampai di gedung pernikahannya, ternyata pernikahan Nobita dan Shizuka dijadwalkan besok dong. Salah jadwal dia. Setelah itu Suneo menelpon Nobita besar untuk datang ke pesta bujangnya Nobita yang diselenggarakan di rumah Giant.
Pada saat di rumahnya Giant, terlihat kalau mereka sedang berkumpul dan menikmati pesta bujangnya Nobita. Di sini juga diberitahu kalau sebenarnya alasan Shizuka memilih Nobita daripada Dekisugi karena dirinya terlalu mandiri. Sedangkan Nobita tidak bisa melakukan apa-apa dengan sendirian. Jadi Shizuka lebih memilih Nobita. Nah, di samping itu kita juga diperlihatkan kalau Jaiko yang seharusnya menjadi istrinya Nobita sekarang sudah menjadi penulis komik. Kemudian Nobita kecil yang penasaran dengan Shizuka akhirnya memutuskan untuk melihatnya. Ternyata Nobita melihat kesedihan yang dialami Shizuka. Dan dengan inisiatifnya Doraemon, dia langsung mengeluarkan alat pemancar kejujuran untuk mengetahui isi hatinya Shizuka. Setelah Doraemon menggunakan alat itu, Shizuka pun mengatakan bahwa dia ingin membatalkan pernikahannya dengan alasan kalau Shizuka belum bisa membalas semua kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi sang ayah menjelaskan kalau sebuah kehidupan baru terlahir dengan kehadiran Shizuka. Dan kebahagiaan yang tak terbayarkan ayahnya adalah melihat Shizuka sampai saat ini. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Kerinduan terhadap anaknya pasti ada. Tapi dengan semua kenangan indah itu akan terus membuat orang tuanya bahagia. Ayahnya Shizuka pun menjelaskan bahwa keputusannya menikah dengan Nobita adalah keputusan yang tepat. Dan dia yakin kalau mereka pasti akan merasakan kebahagiaan itu. Dan Shizuka harus percaya pada Nobita. Sesudah itu, Nobita dan Doraemon pun memutuskan untuk kembali. Keesokan harinya, tiba-tiba Nobita datang ke rumah Shizuka dan berjanji kalau dia akan membahagiakan Shizuka. Setelah itu, Nobita meminjam baling-baling bambu dan mengatakan pada Doraemon bahwa dia sangat bahagia. Gak lama kemudian, program yang ada di Doraemon pun berhenti dan menyuruhnya untuk kembali ke masa depan. Namun di sini Doraemon sedih karena harus meninggalkan Nobita. Kemudian Nobita pulang ke rumah dan meminta bantuan pada Doraemon untuk bisa mengalahkan Giant. Tapi Doraemon yang lagi sedih karena harus meninggalkannya langsung bilang pada Nobita kalau dia harus bisa hidup tanpa mengandalkannya lagi. Nobita pun bingung dan gak ngerti kenapa Doraemon tiba-tiba bersikap seperti itu. Namun dia langsung sedih ketika tahu Doraemon harus pergi meninggalkannya. Nobita yang terus-terusan sedih akhirnya mengubah pemikirannya untuk bisa menjadi Nobita yang lebih baik. Dia pun langsung pergi dari rumah. Doraemon yang mengkhawatirkan Nobita langsung bergegas mencarinya. Pada saat Nobita pergi ke lapangan bertemu dengan Giant, mereka langsung berantem tuh untuk membuktikan ke Doraemon bahwa Nobita bisa hidup tanpanya. Hingga berujung Giant menyerah pada Nobita. Doraemon yang melihatnya kaget dan tidak menyangka kalau Nobita bisa melakukan itu. Ia pun segera menolong Nobita yang babak belur. Ketika sampai di rumah, Doraemon pun pergi. Seperti saat-saat sebelum Doraemon hadir, Nobita menjalankan hidupnya seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Giant bilang ke Nobita kalau dia bertemu Doraemon kembali. Seketika, Nobita merasa senang banget dong dan berlari pulang untuk melihat Doraemon. Nah, dia menyangka kalau Doraemon tuh sedang bersembunyi darinya. Maka dari itu dia mempunyai ide untuk membeli dorayaki sebagai pancingan agar Doraemon mau keluar dari persembunyiannya. Tapi di saat dia mau membeli dorayaki, dia nggak sengaja ngedengar obrolan Giant dan Suneo kalau ternyata dia telah dibohongin sama Giant. Dengan perasaan yang campur aduk, Nobita pulang. Ia pun teringat kalau sebelum Doraemon pergi, dia meninggalkan ramuan pembohong. Nah, ramuan ini kalau kita ngucapin sesuatu, maka akan terjadi kebalikannya. Gak pikir panjang lagi, Nobita langsung meminum semuanya untuk bisa ngerjain balik Giant dan Suneo. Walaupun Nobita meminum ramuan dan berhasil ngerjain mereka, dia tetap tidak terlihat bahagia karena dia merasa sendiri tanpa ada Doraemon yang menemaninya. Kemudian Nobita pulang. Pada saat dia ingin ke kamarnya, dengan sedih dia berkata Doraemon tidak akan kembali dan dirinya tidak akan bertemu dengannya lagi. Tapi dia langsung kaget ketika masuk ke kamarnya karena Doraemon keluar dari dalam lacinya.
Tanpa disangka-sangka, ternyata dengan ramuan kebohongan, apa yang dia ucapkan itu membawa kebahagiaan padanya. Dengan suasana haru atas kembalinya Doraemon, film pun selesai. Ya ampun, ending filmnya tuh seneng ditambah terharu atas kehadirannya Doraemon. Selama nonton film ini, emosi kita akan diaduk terus deh. Mulai dari kesel karena kecerobohannya Nobita, sedih karena ditinggal Doraemon, dan bahagia ketika Doraemon kembali. Visual animasinya juga memanjakan mata banget. Terus dengan alur cerita yang gak mudah juga untuk ditebak. Film ini juga mengandung banyak pesan tentang persahabatan dan cinta. Kita bisa dapat pelajaran sedikit nih dari Nobita. Seberapa canggih pun alat, kita harus tetap bisa mengandalkan diri sendiri. Dan kalau punya tujuan ya harus dicapai demi kebahagiaan kita. Nah, Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol, yang berarti bau untuk dinikmati karena alur ceritanya yang tidak mudah ditebak. Kami menyarankan buat benar-benar fokus untuk menonton film ini. Movie Rastis juga mau ngucapin terima kasih kepada kamu yang udah nonton video ini. Semoga kamu dapat terhibur dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Salam dari kami untuk kalian semua. Sayonara.